Oke Mas Bro, kali ini aku akan bahas di Satria FU ini ya, Satria injeksi terbaru 2021 ini, tentang plus minus motor ini Mas Bro. Nah, pasti semua unit itu ada plus minusnya ya. Oke, kita bahas bareng-bareng ya Mas Bro. Oke, kita langsung aja Mas Bro ke topik utama. Untuk kekurangan si Satria injeksi ini, dia ada di bagian desain. Nah, kenapa didesain? Untuk 5 tahun ini, sudah 5 tahun ya, dan ini munculnya di 2016 awal ya. Untuk Satria injeksi ini, dia tetap bertahan dengan desain ini ya. Nah, seharusnya 5 tahun. Nah, 5 tahun ini dia harus ada perubahan ya. Dan ternyata keluar 2021 ini dia tetap desain yang lama, dan itu menjadi kekurangan si Satria ini. Jadi dia terkesan monoton. Nah, tapi dia unggul di bagian stripping. Pengolahan stripping dia, saya akui, keren banget Suzuki. Karena permainan di stripping aja dia sudah mengubah tampilannya, tapi tidak dengan bentuknya ya. Oke, kita lanjut. Kekurangan tentang Suzuki Satria injeksi ini, dia ada di bagian sini, bagian kontak ya. Untuk kontaknya dia masih menggunakan kontak biasa ya Mas Bro, belum disertai dengan keyless seperti halnya si GSX ya. Nah, ini yang kurang ya. Seharusnya dengan harga sekitar 27 sampai 28 juta. Nah, ini dia sudah pakai keyless seharusnya ya. Nah, dan masih di seputar kokpit. Nah, untuk di kokpit dia di sini belum disertai dengan engine cut ya. Nah, di sini belum ada engine cutnya. Dan di sini saya melihat hand gripnya itu seperti ketika kita cengkram. Di sini dia itu kayak gimana gitu ya, kayak kasar gitu ya, kurang lembut. Nah, itu kekurangannya menurut saya pribadi ya. Dan untuk spionnya dia masih bagusan yang versi lama. Jujur saya masih suka sama yang versi lama. Ini sama lihat ya untuk spionnya ya. Untuk spionnya kayak gini loh Mas Bro. Nah, ini seperti halnya motor-motor Matic ya, kayak motor Matic. Untuk desain spion sendiri kayak gini, masih bagusan yang model lama. Oke, dan untuk kekurangan selanjutnya, dia tidak punya jok sama sekali. Nah, di joknya itu nggak ada buat simpanan sama sekali ya, untuk joknya ya. Mari kita buka. Nah, dan nggak ada perubahan sama sekali, sama seperti dulu ya. Nah, di sini ada tempat akinya ya, dan di sini terdapat bensin atau bahan bakar 4 liter. Nah, dan di sini nggak ada apa-apa, bisa sama lihat ya, nggak ada apa-apanya ya. Nah, untungnya di sini, nah di bagian sini itu kita bisa nyimpen handphone sama mantel. Kalau mantel kira-kira cukup nggak ya? Coba kita lihat ya Mas Bro. Nah ini sama lihat ya. Nah, kecil ini mungkin mantel ya bisa, tapi kita harus pintar-pintar melipatnya ya, karena mantel itu kan kadang gede ya. Kalau mantel kresek itu bisa ya. Nah, cuma ini ya joknya, bagian joknya itu cuma ini, tapi mending ya. Dan di sini terdapat maksimal 1,5 kilo. Nah, oke. Nah, gimana menurut sampean ya? Monggo yang komen silahkan. Untuk dengan harga segitu ya, dengan harga sekitar kurang lebih 28 juta, kalian atau sampean semua mendapatkan unit seperti ini ya. Nah, tapi ada tapinya Mas Bro. Kalau saya yang beli, saya itu suka meskipun harganya jangankan 28, 30 juta pun tetap saya beli.
Nah, karena saya suka. Nah, beda Mas Bro, dengan orang suka sama yang orang nggak suka. Plus dia butuhnya itu buat belanja. Nah, itu nggak cocok. Oke, dan kekurangan selanjutnya menurut saya itu ada di sini. Di ban ya. Di ban dia ini terlalu kecil menurut saya ya. Dengan cc 150 dengan tenaga injeksi super jos gandos, pasti sampean tahu lah ya tenaga Satria View ini. Untuk Satria injeksi ini dengan ban segini, kalau menurut saya pribadi ini masih kurang gede. Seharusnya depan itu berukuran 275 atau 90/80 untuk yang depan. Nah, dan untuk yang belakang seharusnya ini diganti 100/80 ya, seharusnya. Jadi kita itu lebih safety dan lebih kenceng. Itu ketika kita bawa motor kenceng itu dia stabil gitu loh Mas Bro. Oke, dan ini masih di seputaran sini. Untuk dari Al generasi si Satria View, dari Satria View, Satria Thailand. Nah, ini Satria injeksi pun dia tetap menggunakan 3 baut di piringan belakangnya ya. Dan beda sama si Honda Sonic, dia menggunakan 4 baut. Jadi lebih kuat dan lebih stabil kalau menurut saya ya Mas Bro. Dan nggak rawan molet di bagian piringannya ya. Oke, dan kekurangan selanjutnya ini dia ada di spakbor belakang kalau menurut saya Mas Bro. Nah, ini bisa sampai perhatikan ya. Untuk spakbor belakang desainnya tetap kayak gini nih Mas Bro. Ini kalau menurut saya ini kurang galak kalau dipasangin di Suzuki Satria injeksi. Karena di versi-versi yang sebelumnya itu dia keren. Jadi keren tapi simpel gitu Mas Bro. Kayak gini lurus doang gitu ya. Nah, dan kalau spakbor ini dia kayak gini ya. Ini fungsinya buat apa ini? Ini winglet apa-apa ini. Dan ini fungsinya itu buat nahan air cipratan ke atas gitu ya, biar nggak mengenai si boncenger. Tapi tetap aja mengenai si boncenger kalau menurut saya ya. Karena sekecil ini, dengan spakbor sekecil ini, dia tetap nggak kuat menahan derasnya cipratan-cipratan yang dihasilkan oleh ban belakang ketika kita lewat jalanan berkubang atau jalan yang becek. Oke, nggak usah panjang-panjang Mas Bro. Nah, jadi beberapa tadi ya itu kekurangan si Satria injeksi terbaru 2021 ini. Nah, bisa sampean simak ya. Dan apabila saya ada salah-salah kata, saya mohon maaf. Dan akhir kata, saya Viko Safiko undur diri. Sampai jumpa di video saya berikutnya. Terima kasih. Jos Gandos.